semuanya. Ya, yeay. Jadi, di acara Tomcast pada kegiatan OSIS kali ini, yaitu yang bertema Generasi Keren Peduli Sampah ini, saya, Anya Jovanestia Yuninggia, selaku host, dan juga rekan saya, Misha Priscilialin. Hari ini Kanya, kita mau hadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang sangat peduli dengan lingkungan. Kayaknya kita langsung sapa aja ya Kanya. Inilah narasumber kita, Bu Endang Sulistiawati, SPD Guru TIK dari SD Katolik Santa Teresia Balikpapan. Halo Bu Endang, apa kabar? Halo juga. Terima kasih sudah mengundang Bu Endang untuk hadir di tengah-tengah kalian. Kabar Bu Endang hari ini sehat ya. Mudah-mudahan kabar kalian juga sehat-sehat semua. Sehat Bu, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Misha mau nanya nih Bu, kalau libur di rumah ngapain aja sih Bu? Waktu libur untuk Bapak Guru ya, apalagi saat pembelajaran daring ini, misalnya digunakan untuk koreksi. Nah, koreksi dan mempelajari sesuatu ya. Apalagi TIK ya, Anya misal ya, perkembangannya kan terus berkembang, jadi tidak ada waktu luang, kita gunakan untuk belajar. Nah, itu untuk kegiatan Bu Endang selama libur di rumah. Wah, cukup menarik ya Bu, demi anak-anak siswi. Oke, di sini kesempatan saya untuk memberitahukan sedikit informasi tentang Bu Endang. Jadi, nama lengkapnya Bu Endang ini adalah Endang Sulistiawati SPD. Bertugas sebagai guru SD Katolik Santa Teresia dan bertugas sejak September 1995. Tempat tanggal lahirnya Ibu itu di Denpasar. Wah, Ibu lahir di Bali ya, Bu? Iya, Anya. Tanggal 28 Desember 1972. Komunitas yang Ibu ikuti adalah ekoenzim nih. Wah, keren Bu. Kayak itu pasti tentang lingkungan-lingkungan gitu ya, Bu? Benar, Anya. Oke. Jadi, di kegiatan kita kali ini, kita ingin ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber kita, Bu Endang. Betul, Kakak Michelle? Ya, kita akan ngobrol sedikit lebih banyak lagi tentang peduli sampah, peduli lingkungan ini. Oke, jadi Anya ingin mempertanyakan yang ada di benak Anya nih, Bu. Sesuai dengan tema kita, Generasi Keren Peduli Sampah. Jadi, sesuai tema kita nih ya kan, Bu, tentang Hari Sampah Nasional ini. Kami ingin tahu nih pandangan Ibu tentang masalah sampah dan hubungannya dengan lingkungan. Seberapa besar sih, Bu, pengaruhnya? Ya, makasih pertanyaannya, Anya. Ini sebenarnya temanya keren loh ya, generasi keren peduli sampah ya. Kalian generasi-generasi keren yang peduli sampah. Semoga ya. Nah, dari pertanyaannya Anya dan Michelle, apa sih hubungannya sampah dengan lingkungan? Seberapa besar pengaruhnya? Pasti sampah itu sangat erat ya kaitannya dengan lingkungan ya. Seberapa besar sih pengaruhnya? Wah, besar sekali Michelle ya. Nah, kita tahu di mana sampah ini sangat berpengaruh bukan hanya kepada lingkungan, tetapi kesehatan juga ya. Coba Anya lihat, kira-kira kalau di sekeliling kita penuh dengan sampah, indah tidak? Nyaman tidak? Enggak nyaman kan? Nah, dari keindahan saja sudah enggak enak ya, tidak nyaman dipandang. Itu dari keindahan, estetika, ya kenyamanan. Pasti semua orang enggak suka tuh banyak sampah berserakan. Lalu yang kedua, sampah itu menimbulkan penyakit. Nah, kok bisa ya? Nah, kenapa? Karena sampah itu kan pasti menjadi sarang binatang ya. Binatang lalat, nyamuk, kecoa, tikus. Nah, itu semua hewan-hewan yang menularkan penyakit. Nah, bisa diare dan sebagainya. Itu yang kedua, menjadi
sarana untuk penularan penyakit. Lalu yang ketiga, saat kita membuang sampah sembarangan, ya, di parit, di jalan, ya sembarangan, nah itu juga akan mengakibatkan banjir, ya, nah, ya, selokan jadi macet, saat hujan banjir menumpuk, akhirnya saat hujan sedikit kotanya jadi banjir. Itu yang ketiga. Lalu yang berikutnya menjadikan pencemaran, ya, pencemaran air, udara. Kenapa? Menimbulkan bau tak sedap. Lalu saat pembusukan banyak zat-zat yang tidak bagus, ya, tidak baik untuk lingkungan. Nah, itu menjadi pencemaran air. Lalu yang berikutnya terkhusus sampah plastik nih, Anya Michelle, ya, seringkali kita lihat bukan hanya sampah organik, ternyata sampah plastik ini sangat berpengaruh dan merusak lingkungan. Kenapa? Selain plastik itu terbuat dari bahan kimia, plastik itu kan susah terurai, ya. Perlu 100 sampai 500 tahun nih baru terurai. Bayangkan 500 tahun, 100 tahun yang lalu sampahnya sampai sekarang masih menumpuk. Bayangkan, ya, bayangkan saja sudah. Wow, betapa mengerikannya. Lalu yang terakhir juga hanya sampah itu sangat berperan bagi perubahan iklim yang ada di dunia. Jadi salah satu penyebab perubahan iklim global warming, mungkin kalian sering dengar, ya, itu adalah salah satunya karena sampah. Nah, itulah kaitan sampah dengan lingkungan dan pengaruhnya bagi lingkungan, Anya. Wah, ternyata sampah itu bukan cuma memperusak suatu lingkungan ya, Bu. Ternyata menciptakan penyakit juga ya, Bu. Iya, Anya, luar biasa. Oke nih, kan Ibu tadi mengatakan sampah dapat mempengaruhi perubahan iklim. Kira-kira maksudnya Ibu tuh seperti apa? Gininya, mungkin di pelajaran kan sering kita dengar nih jenis-jenis sampah, ya. Ada organik yang mudah, ya, membusuk, lalu anorganik yang tidak bisa yang tidak bisa membusuk, ya, dari alam seperti kertas, lalu ada B3 yang berbahaya seperti pestisida dan sebagainya. Nah, semua sampah-sampah itu kalau yang benar, ya, harus dikelola, dipisahkan, dipilah. Nah, kita bicara nih organik dulu nih. Organik kalau tidak dikelola atau sampah itu sampah organik, ya, itu pasti akan membusuk, ya enggak? Nah, bayangkan kalau sampah itu menumpuk, oke deh kita buang nih ke TPA, pasti jatuhnya kan ke TPA, menggunung. Saat pembusukan, Anya, sampah itu saat membusuk, dia akan mengeluarkan gas yang disebut gas metana, ya. Nah, gas metana ini salah satu gas yang menjadi penyebab efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini erat kaitannya dengan global warming, pemanasan global. Nah, makanya Anya, kenapa sampah itu dikatakan mempengaruhi perubahan iklim yang ada. Oke deh, sampahnya kalau gitu Bu Endang, sampahnya jangan ditumpuk deh, kita bakar misalkan, mengurangi penumpukan sampah. Nah, pembakaran juga mengeluarkan gas-gas yang tidak baik, ya, banyak, ya, ada NO2 dan sebagainya. Dan salah satunya adalah karbon dioksida, di mana karbon dioksida juga ini yang dihasilkan oleh pembakaran sampah itu juga menjadi penyebab perubahan iklim yang terjadi, ya. Itulah makanya sampah erat kaitannya atau salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim yang ada ini. Itunya. Oh, berarti setiap jenis sampah itu memiliki dampak positif atau negatif ya, Bu? Tapi ya, kayaknya kebanyakan negatif deh ya, Bu. Negatifnya hanya. Nah, oke. Kita ini kan sering nih, Bu, mendengar kata efek rumah kaca. Rumah kaca itu sebenarnya yang kayak gimana sih? Kayak rumah kaca itu apa yang semua terbentuk atau dibangun dengan kaca atau gimana gitu kan, Bu? Dan kali ini Ibu juga menyebutkan efek rumah kaca. Apa boleh Ibu jelaskan apa itu rumah kaca? Gininya, tadi kan
menyebabkan perubahan iklim. Salah satu gas metana tadi ya, karena sampah menyebabkan salah satu gas efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu istilahnya ya, istilah bagi proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan buminya. Yang harusnya kalau siang standarnya berapa suhu derajatnya, karena efek rumah kaca ini meningkatnya. Nah, itulah istilahnya efek rumah kaca. Jadi panas itu ditampung di atmosfer, yang harusnya bisa ke bumi itu ditampung panas sehingga cuaca suhu bumi itu meningkat. Nah, Ibu ulangi ya, efek rumah kaca itu adalah proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Karena apanya? Karena gas metana, karbon dioksida itu yang menyebabkan lapisan ozon kita, lapisan atmosfer kita menipis atau bahkan bocornya. Ya. Nah, itulah makanya bumi ini terasa panas. Terasa nggak dibandingkan 10-20 tahun panas bumi saat ini luar biasa, Anya. Bayangkan kalau tidak diatasi berapa puluh tahun berikut, wah bagaimana nih? Bahkan sekarang kutub utara pun pernah dengar ya, sudah mulai mencair. Nah, kenapa? Karena efek rumah kaca ini meningkatnya suhu permukaan bumi. Nah, itu hanya. Jadi bukan rumah yang dari kaca gitu ya. Oh, kalau gitu seneng dong tinggal di rumah kaca gitu. Bukan itu ya, ya. Tapi kenaikan suhu bumi. Wah, dampaknya benar-benar yang bikin merugikan manusia ya, Bu. Ya, benerannya. Makanya, nih Anya, di sekolah itu ada tuh melalui program sekolah Adiwiyata, ya salah satunya adalah sekolah terlibat dalam pengelolaan sampahnya. Wah, keren. Keren sekali. Nah, bicara tentang sekolah Adiwiyata nih Bu, Michelle mau nanya, SDK Santa Teresia kan termasuk sekolah Adiwiyata, di mana banyak program-program yang dikembangkan untuk menjaga lingkungan. Dan salah satunya pasti ada program untuk mengelola sampah. Seperti apa nih program pengolahan sampah di SDK Santa Teresia? Oke, Michelle. Nah, sekolah SDK Santa Teresia sama seperti SMP Santo Mikael ya, kita sama-sama meraih sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Jadi nanti kita akan menuju ke mandiri. Nah, untuk kegiatan lingkungan di sekolah melalui Adiwiyata ini, Anya, sebelumnya kita bahas, Bu Endang mau bicara sedikit nih tentang Adiwiyata. Ini program Adiwiyata ini dari pemerintah ya, yang dikhususkan untuk sekolah-sekolah terlibat dalam kegiatan lingkungan. Ini sungguh luar biasa, Anya. Kenapa, Michelle? Kenapa? Karena melalui program Adiwiyata inilah ya salah satu yang bisa digunakan untuk merubah karakter, mengajak warga sekolah untuk terlibat terhadap peduli lingkungan. Salah satunya juga peduli akan sampah. Nah, melalui program Adiwiyata ini, program-program sekolah masuk nih, ya salah satunya program Adiwiyata. Apa saja nih dukungan sekolah di dalam program Adiwiyata di Sekolah Santa Teresia? Pertama, program Adiwiyata ini khususnya lingkungan ya, sering kita sebut dengan GPBLHS. Nanti deh sewaktu-waktu kita bahas khusus sendiri ya. Nah, tentang Adiwiyata ini. Nah, gerakan GPBLHS Adiwiyata ini masuk di pembelajaran di jadwal mata pelajaran itu minggu keempat. Ya, setiap minggu keempat. Nah, melalui pembinaan Adiwiyata minggu keempat inilah ya kita memberikan pengetahuan kepada adik-adik nih kelas 1 sampai 6 ya, dari kelas 1 sampai 6 semua apa sih tentang sampah? Apa sih pemilahan sampah? Mengapa sih sampah itu harus dikelola? Terus apa sih akibatnya kalau sampah itu tidak dikelola? Nah, itu kita terangkan, itu kita jelaskan saat di pembinaan itu. Jadi anak kelas 1 sampai 6 sudah ada bayangan nih. Waduh, ternyata kalau tidak mengolah sampah itu dampaknya sangat buruk. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setiap kelas
itu dibentuk kader adiwiyata. Setiap kelas 5 orang. Di sekolah 17 kelas tuh, 17 kali 5 berapa tuh kadernya. Nah, kader-kader adiwiyata inilah yang terlibat aktif untuk mendukung kegiatan-kegiatan peduli lingkungan ya, termasuk sampah ya, buat pupuk ya, memilah sampah. Nah, itu dibantu oleh kader adiwiyata. Itu yang kedua. Yang berikutnya, sekolah melibatkan seluruh warga, entah komite, kepala sekolah, yayasan, ya, siswa apalagi itu terlibat semua. Ya, tidak ada satupun, semua. Karena apa, Michelle? Kegiatan lingkungan itu tidak bisa berdiri sendiri, ya, tidak hanya guru, ya, tapi semua terlibat, ya. Lalu yang berikutnya, adanya kebijakan kepala sekolah atau ke sekolah. Contohnya apa, Bu Endang? Misalnya untuk guru nih mencetak hal-hal yang tidak terlalu penting ya, seperti mungkin catatan pribadi untuk pembelajaran itu menggunakan kertas bekas. Jadi kertas bekas itu tidak dibuang percuma, tapi digunakan kembali untuk mencetak bolak-balik. Lalu ada kebijakan kita membuat bank data itu dari kalender bekas. Nah, hal-hal yang harusnya dibuang kita bisa buat kembali, kelola kembali. Itu salah satu program adiwiyata di sekolah, kebijakan sekolah. Berikutnya lagi ya, ada kebijakan menggunakan tumbler. Nah, di sekolah kalian kan sering itu kita deklarasi tumbler itu mengurangi sampah plastik. Makan juga bawa tempat sendiri, tasnya juga tas guna ulang ya. Lalu saat acara-acara dengan orang tua murid tuh, kalau Anya misal perhatikan, kita jarang menggunakan kotak ya, kita selalu prasmanan. Itu juga salah satu pengelolaan sampah yang ada di sekolah ya. Lalu yang berikutnya, kita selalu menekankan anak-anak untuk memilah sampah. Dari daring ini juga ya, walaupun anak-anak tidak sekolah, kita selalu tekankan anak-anak mulai memilah sampah dari rumah ya, walaupun dari daring. Ya, lalu berikutnya punya peraturan di sekolahannya, Michelle. Kalau anak-anak bawa samu, bekal makan, itu harus dihabiskan. Ingat ya, kalau kalian punya acara, entah bersama teman, ambil makanan itu secukupnya. Kenapa? Supaya langsung habis. Loh, Bu Endang kan nggak apa-apa, ada sisa. Jangan. Sisa-sisa makanan itu menjadi sampah yang membuat gas metana tadi. Ingat ya, gas metana penyebab global warming ya. Nah, itulah beberapa kegiatan kita anak-anak ya di sekolah, khususnya program adiwiyata pengelolaan sampah. Demikian misalnya. Oke Bu, jadi kita itu harus ikut juga terlibat ya. Iya, seluruh warga. Terus kalau kita mau ke sekolah atau jalan gitu, bawa minumnya pakai tumbler. Ya benar, kalau kan juga harus habis supaya sampahnya tidak menjadi menjadi gas. Iya, menumpuk jadi gas metana tadi, Michelle. Iya, Bu. Iya, benar. Oke. Dari program-program yang Ibu paparkan tentang program sampah yang menjadi bagian dari program adiwiyata dan bagian dari program sekolah, sejauh mana sih program pengelolaan sampah itu berjalan? Kalau dikatakan sejauh mana berjalan, Michelle, ini tantangan loh ya. Kegiatan lingkungan, mengajak siswa untuk peduli sampah apa itu tidak semudah Bu Endang ini. Ibu balik begini, tidak semudah itu. 1 detik langsung mau berubah, tidak. Kita jangankan deh kelola sampah. Ayo anak-anak buang sampah itu sesuai pemilahannya. Sekarang kan bukan lagi buanglah sampah pada tempatnya, tapi buanglah sampah sesuai pemilahannya. Kenapa? Organik di daun-daunan, makan sisa itu di warna apa yuk? Hijau, ya. Kertas plastik di sampah kuning, B3 di sampah. Nah, hal seperti itu aja harus ulang-ulang hanya ya. Kita tidak boleh menyerah karena memang tidak semudah itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu akan selalu kita terus-menerus sampai menjadi kebiasaan ya, supaya ya jadi kebiasaan siswa
Kalau itu sudah jadi sebuah kebiasaan, itu akan meningkat menjadi karakter. Nah, karakter sekolah kita. Kalau karakter itu sudah kita terus akan menjadi sebuah budaya. Nah, ini sulit, tidak bisa 1 hari, tidak bisa 1 minggu, 2 bulan, tidak. Ini makan bertahun-tahun, ya. Negara-negara luar itu pun sekarang kita lihat mungkin disiplin. Nah, itu bertahun-tahun. Nah, tapi tidak ada kata terlambat ya. Kita harus terus. Ya, itu adalah upaya sekolah, ya. Kita tidak henti-hentinya. Tapi kalau dikatakan sejauh mana, kalau dilihat dari awal sekolah ikut Adiwiyata sampai sekarang, puji Tuhan sudah kelihatan, ya, sudah berjalan. Kenapa? Anak-anak sudah biasa bawa tumbler, ya, makan selalu habis. Nah, seperti itu sudah terlihat di anak-anak kita. Nah, itulah Michelle, tapi memang untuk maksimalnya belum. Kenapa? Pasti ada 1-2 yang, apalagi adik-adik kelas 1 yang baru masuk kan mungkin baru mengenal, tapi ini upaya sekolah, ya, supaya budaya karakter itu menjadi budaya di sekolah kita, ya, budaya mengelola sampah. Wah, jadi kita kalau buang sampah harus sesuai ya, Bu. Ada organik, non-organik. Iya, terus benar, Michelle, ya. Nah, kakak-kakak SMP yang generasi keren ini jangan kalah, harus memberi contoh nanti kepada adiknya, ya. Siap, Bu. Siap. Nah, saat ada program-program yang harus melibatkan siswa, apakah ibu atau sekolah memberitahukan kepada siswa bagaimana respon mereka terhadap kegiatan yang disampaikan? Nah, gininya, Michelle. Kalau kakak SMP diajak kegiatan, bisa nih, mamanya nggak sempat, nggak bisa naik taksi, ngeluyur. Nah, SD bisa nggak ngeluyur naik taksi? Nggak bisa. Anak SD pasti akan didampingi mama papanya, diantar, ditungguin, ya. Nah, sekolah itu pasti, ya, memberitahu. Apalagi di sekolah Santa Teresia tadi kan punya 5 kader setiap kelas, berarti 80-an siswa lebih tuh. Jadi ada WA grupnya di sekolah Santa Teresia, Michelle, WA grup kader Adiwiyata. Jadi sewaktu-waktu sekolah punya program, sekolah akan memberitahu lewat WA grup. WA grupnya, ya. Nah, di situ nanti siapapun yang mau terlibat pasti sudah atas persetujuan orang tua. Apalagi pandemi ini, Michelle. Kita tidak bisa membuat kegiatan seenak dulu, ya, semau-maunya dulu nggak bisa. Kita harus melihat kondisi, apalagi saat ini pandemi lagi naik, ya. Kita yang penting, ya, kesehatan dan keselamatan dulu, ya. Jadi apapun kegiatan di sekolah, terlebih lingkungan, kita pasti informasikan ke siswa. Kadang Bu Endang nih khususnya, ya, aduh takut nih nanti orang tua protes, aduh nggak bisa gitu. Ternyata kalau dalam minggu itu tidak ada kegiatan, misalkan kegiatannya nih Sabtu. Nah, Sabtu depan tuh anak-anak malah WA sama dia di grup, Bu Endang, kapan kegiatan buat ini? Nah, ternyata antusias mereka luar biasa, Michelle. Anak-anak kader Adiwiyata Santa Teresia hebat-hebat, keren juga loh. Jadi kalau misalnya kita membuat program gitu, ibu membuat program itu harus persetujuan orang tua terlebih dahulu ya. Kalau iya, kita harus itu, Michelle, pasti. Oh, keren-keren, Bu. Terus keren nih, banget sih, Bu. bagaimana nih, Bu, cara sekolah dalam membangun semangat para siswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sekolah adakan? Untuk membangkitkan semangat. Nah, ini susah-susah gampang nih jawabannya, Anya. Kenapanya? Karena ingat ya, setiap kegiatan program sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri. Guru nggak bisa berjalan tanpa orang tua, tanpa dukungan siswa, ya, dan selainnya. Semua harus bergandengan tangan nih. Kenapa? Menjaga lingkungan itu sebuah proses, bukan hanya 1 hari stop. Nyiram bunga itu perlu nggak sehari habis itu stop, setahun baru siram lagi, nggak bisa.
kegiatan lingkungan, membersihkan, menyapu tuh boleh nggak seminggu sekali? Nggak bisa, itu semua perlu proses yang terus-menerus. Nah, maka disitulah kegiatan itu tidak bisa berdiri sendiri, hanya harus bersama-sama seluruh komponen. Nah, demikian juga halnya kegiatan lingkungan tadi ya, gimana nih membangkitkan? Nah, pertama harus kerjasama semua pihak, ya, kerjasama semua pihak. Kita harus bergandengan tangan seperti tadi ya, entah itu kepala sekolah, guru ya. Jangan sampai sekolah atau guru saat memberikan suatu program, kegiatan, itu lepas tangan. Tahu lepas tangan? Hanya merintah, yuk kamu nyapu, habis itu gurunya pergi makan ke kantin. Nah, itu nggak bisa, harus sama-sama terlibat. Kalau ada piket, gurunya ikut piket. Kalau guru anak-anak diajak menanam, gurunya ikut terlibat, kepala sekolah ikut terlibat. Nah, itu salah satu untuk membangkitkan semangat. Jangan sampai gurunya nyuruh, ayo anak-anak piket, gurunya pergi, anaknya, gurunya enak makan-makan, kita nyapu. Nah, seperti itu ya. Salah satu mendampingi setiap kegiatan ikut terlibat. Lalu kegiatan juga tidak hanya di dalam sekolah, hanya Michelle. Ya, kegiatan lingkungan ini kita mengajak anak-anak nih saat mereka memilah sampah misalkan. Sampah-sampah B3 ya, kita ajak nih mereka ke bank sampah. Yuk kita serahkan ini loh bank sampah ya untuk mengumpulkan sampah-sampah B3. Lalu saat menjual kertas-kertas bekas, koran, kardus, ya mereka ikut terlibat, hanya ikut nimbang. Nah, itu pengalaman yang sungguh menurut mereka pasti mengasihkan. Lalu sekolah juga mengajak kader-kader Adiwiyata ini ke sekolah lain, nanya Michelle. Mereka menjadi narasumber loh, memberikan pengetahuan kepada teman-teman yang di sekolah lain. Ini loh cara memilah sampah, ya sampah merah ini untuk apa, hijau untuk apa. Nah, itu kami mengajak anak-anak kader Adiwiyata. Nah, disitulah semangat mereka semakin ya termotivasi, semakin mau terlibat dengan lingkungan. Oh, ternyata lingkungan itu tidak menjadi beban ya. Ternyata menjaga lingkungan itu enjoy ya, seneng ya. Nah, itulah salah satu strategi kami di Sekolah Santa Trisya untuk membangun semangat adik-adik kader Adiwiyata. Itu hanya Michelle. Wah, keren banget ya, Bu. Berawal dari contoh guru yang akhirnya siswa-siswinya itu punya niat atau punya motivasi buat menjaga lingkungan. Harus terlibat. Sampai ada yang menjadi narasumber loh, guys. Iya. Wah. Terus kan, Bu, dampak positif apa yang sudah nampak dalam diri para siswa setelah menjalankan program tersebut? Ya. Oh, nampaknya ininya ya mungkin sepintas orang sama aja. Tidak, anak-anak yang terlibat aktif di Adiwiyata tuh menjadi perubahan karakternya terlihat, hanya dia semakin punya keberanian ya, bertanggung jawab ya, bisa bekerja sama. Kalau bekerja sama pasti bisa saling mengalah, bisa saling menghargai. Nah, yang terlebih lagi kalau mereka peduli lingkungan ya, rasa pedulinya itu pasti tinggi. Kenapa? Karena kita sudah tanamkan, misalkan lihat sampah, mereka otomatis juga, oh ya ingat pesannya Bu Endang. Nah, misalkan, oh ya ingat pesan Bapak Ibu Guru, sampah itu walaupun bukan sampah saya, tetap menjadi tanggung jawab. Ya, tanpa disuruh anak-anak. Nah, itu kelihatan karakter-karakter itu tanpa sadar, ya rasa peduli itu tertanam. Nah, itulah yang Ibu lihat ya, hanya Michelle. Wah, keren-keren, Bu. Berarti kita harus mencontoh juga ya, Bu, kakak-kakak OSIS dan kakak-kakak SMP ini. Wah. Iya. Terus, gimana nih? Bagaimana upaya sekolah dalam menyadarkan siswa dan siswinya akan pentingnya kebersihan dan kepedulian akan sampah nih, Bu? Oke, ini masih berhubungan dari dengan semangat tadi ya, misalnya ya, kita memberi semangat untuk motivasi ya, kita itu tanpa sadar juga kita untuk menyadarkan kepada siswa betapa pentingnya kita akan peduli lingkungan ya, peduli sampah. Nah, itu sama seperti tadi ya.
menyadarkan. Nah, kesadaran itu dari diri sendiri ya, hanya Michelle ya. Walaupun gurunya sudah memberi mensosialisasikan ini loh dampaknya, tapi tetap kembali ke diri sendiri kesadaran itu. Nah, caranya seperti apa ya? Selain melalui program-program sekolah yang Ibu jelaskan tadi, ada kebijakan sekolah, peraturan sekolah, lalu pembentukan kader, itu salah satu ya untuk menyadarkan siswa. Karena kalau setiap hari dia melihat temannya ikut aktif, ya tanpa kita sadari itu juga menimbulkan rasa anak-anak ya, rasa ingin tahu, rasa ikut terlibat ya. Nah, itu yang program dari sekolah. Tapi yang paling penting nih ya, pendampingan tadi anak-anak ya. Ingat nggak anak-anak tadi pendampingan guru? Guru itu teladan, dicontoh, ya enggak? Ya, kalau gurunya berbuat baik, ya pasti siswanya ikut. Berbuat jelek, nah pernah enggak dengar pepatah? Ayo, masih ingat pepatah apa tuh? Guru kencing berjalan, murid kencing apa? Berlari. Nah, itu salah satu contoh ya, bagaimana guru itu dicontoh oleh siswa. Saat kita ikut terlibat peduli lingkungan, tanpa sadar siswa akan mencontoh ya. Jangan sampai gurunya tidak peduli lingkungan, suruh anak membersihkan menyapu, gurunya aja nggak pernah pegang sapu. Nah, jangan seperti itu ya. Harus menjadi contoh ya itu. Nah, kita juga melibatkan anak-anak yang untuk pembiasaan nih, seperti tadi ya, pembiasaan melalui piket, melalui kerja kelompok, kerja bakti, gotong royong, ya ada Jumat bersih. Nah, itu salah satu yang diupayakan sekolah untuk menyadarkan siswa-siswa. Jadi yang utama itu ya, pendampingan selain dari program sekolah ya. Dari program-program sekolah yang tadi sudah dijelaskan, pendampingan itu yang paling penting untuk menyadarkan siswa-siswa kami. Itu Michelle nanya. Bu, nah, jadi guru itu sebagai menjadi panutan semua murid ya, Bu? Iya, pasti hanya. Makanya gurunya yang harus pertama kali ya terlihat peduli lingkungan. Hanya pernah Bu ngalamin, jadi kayak kegiatan OSIS kemarin itu kan Bu, ya, ini tuh kayak kita ini lagi ngadain acara atau event gitu kan Bu. Terus Anya tuh kayak update gitu di Instastory IG. Terus kayak banyak nih adik kelas yang kayak bilang, Kak, OSIS ternyata seru ya Kak. Kak, OSIS ternyata gini-gini ya Kak. Sampai pada akhirnya di OSIS pengurusan baru ini banyak nih adik kelas yang berminat. Jadi kayak senang hatinya tuh bisa ngajak adik-adik yang pengen ikut juga gitu loh. OSIS tuh sebenarnya bukan cuman yang gimana ya, kayak beban itu ya, Nya ya. Bener bukan OSIS itu. Iya, betul Nya ya. Kalian tuh generasi keren. Kita keren ya, Michelle? Iya, keren banget. Oke, menurut Ibu nih, apakah rasa peduli terhadap lingkungan hanya perlu ditanamkan pada generasi muda atau pada generasi lainnya nih, Bu? Ada tanda tanya nih, generasi muda, generasi lainnya. Nah, berarti Bu Endang nih sudah nggak muda, berarti generasi lainnya ya. Misal generasi tua ya. Wah, oke, terima kasih. Menurut Bu Endang nih, kalau sampah itu berakibat bencana ya terhadap lingkungan, kira-kira yang mengalami itu generasi muda aja? Enggak kan? Saat mengalami sesuatu bencana karena sampah, yang mengalami atau dampaknya itu semua, dari bayi sampai semua penduduk dunia. Nah, karena itu peduli lingkungan itu tidak hanya untuk anak generasi muda, misal semua generasi harus peduli. Tetapi kalau kita berkata menanamkan peduli lingkungan sejak dini, sejak generasi muda, ribut nggak apa-apa, maaf ya, generasi muda harus, kenapa Nya, untuk membentuk kebiasaan itu ya,
hal-hal yang harus dibiasakan menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah budaya, itu tidak gampang ya, perlu waktu. Karena itu mari mulai sejak dini, mulai TK, mulai SD, dari rumah ya, itu sudah ditanamkan semua ya peduli akan lingkungan. Jadi menurut Bu Endang tidak terbatas generasi muda, yang tua juga ya, misal kita sebut tua saja deh, generasi muda, generasi tua ya, semua harus terlibat ya. Oke, jadi semua generasi juga bisa ikut terlibat dalam pengolahan sampah, terus peduli lingkungan di Ya benar, sekitarnya. Michelle. Nah, kan ini tentang generasi-generasi nih, Bu. Saat ini kan kita ini termasuk generasi milenial nih untuk anak-anak yang kayak kita. Nah, itu kan pada masa pandemi kayak gini, zamannya tuh pesan makanan online. Jadi pasti banyak dong memakai produk plastik sekali pakai. Kira-kira pendapat Bu Endang bagaimana nih? Kan kita semua diminta mengurangi sampah plastik, tetapi malah menambah sampah plastik. Lalu apa solusi yang dapat Ibu sarankan dalam upaya mengurangi sampah plastik? Nah, ini dilema loh, Anya. Situasi seperti ini dilema. Ya, di salah satu digaung-gaungkan, yuk kurangi sampah plastik. Di satu pihak karena teknologi ini, ya zaman now sekarang, milenial, internet, bisa pesan makanan lewat ya, itu pasti membutuhkan tempat-tempat plastik. Nah, ini dilema sekali nih, gimana? Nah, tapi sebelumnya Bu Endang mau jelasin dulu nih. Kalau kita tidak menjelaskan apa sih dampak plastik ini, walaupun tadi ada Bu Endang jelaskan sepintas ya, tapi Bu Endang mau jelaskan dulu nih. Sampah plastik itu, kenapa sih kok harus dikelola dengan baik? Kenapa sih harus kita kurangi? Ingat, pengelolaan sampah itu ada dua macam ya, Nya ya. Ya, kalau tidak bisa memang harus ada, kita pertama ya harus kita kurangi dulu. Gimana sih cara kita mengurangi sampah plastik itu? Ya, tapi kalau tidak bisa dikurangi, memang harus ada, kita harus kelola, kita harus tangani. Ya. Nah, kalau pandemi seperti ini, plastiknya mau tidak mau kan menggunakan plastik, berarti salah satunya kita harus kelola, ya. Tapi Bu Endang jelasin dulu nih dampak dari plastik. Ingat ya, plastik tadi terbuat dari bahan-bahan kimia, ya, dan sulit terurai. Saat plastik itu menjadi sampah, masuk ke bawah tanah misalkan ya, dia kan tidak terurai tuh, tidak terurai, lalu zat-zatnya itu menyebar nih, ya, menyebar ke dalam tanah. Lalu di situ ada hewan bawah tanah, ada hewan pengurai tanah seperti cacing, itu bisa mati, sehingga kesuburan tanah juga akan berkurang, ya. Nah, lalu ini akan menjadi rantai makanan. Tahu kan rantai makanan anak ya, siklus rantai makanan ya, yang hewan-hewan yang terkena kontaminasi dengan zat zat-zat plastik tadi, entah ayam, entah apa ya, itu mengandung racun otomatis. Nah, itu hewan itu kan ya menjadi makanan kita ya. Nah, otomatis racun-racunnya akan masuk ke dalam tubuh manusia, seperti ikan yang tercemar dengan plastik, karena plastik otomatis karena ringan mungkin terbawa angin atau hujan, sampahnya mengalir ke mana? Ke laut. Akhirnya hewan-hewan itu tanpa sadar ya dikira makanan, itu plastik dimakan, ada yang mati. Terus zat-zat plastiknya masuk ke dalam tubuh ikan, lalu ikannya kita makan, menyebabkan penyakit seperti tadi Bu Endang jelaskan ya. Jadi itu betapa besar dampaknya ya akan lingkungan. Nah, kalau kita sudah tahu dampaknya seperti itu ya, belum lagi banjirnya ya, belum lagi global warmingnya. Kalau kita sudah tahu dampaknya, yuk kita sama-sama komitmen mengurangi sampah. Tapi kalau memang pandemi seperti ini, konsumen, apalagi masyarakat sekarang konsumtif ya, males masak, GoFood. Padahal ada makanan di rumah ya, tapi karena sudah sifat konsumtifnya meningkat, akhirnya sampah plastik. Nah, yang pertama kita lakukan
ya berarti kita kelola ya. Kita nggak bisa kurangi nih karena pesan GoFood pasti masuk nih sampah plastik. Berarti cara kedua kita lakukan yaitu kita tangani, kita kelola. Dengan apa Bu Endang? Dengan 3R. Masih ingat? Reuse, reduce, recycle. Reuse itu kita bisa gunakan kembali. Jadi botol-botol yang misalkan kalian beli minum, jus ya, harusnya bisa ngejus di rumah pesan di GoFood, ada botolnya. Nah, botol itu kita gunakan kembali. Apalagi kalian ada program minyak jelantah ya. Nah, masukkan minyak jelantah di botol. Lalu redusnya kita kurangi. Nah, kurangi tadi nggak bisa nih Bu Endang karena plastiknya ada. Kita lakukan yang ketiga, R ketiga, recycle. Kita daur ulang kembali. Kita jadikan hal-hal yang bermanfaat. Seperti apa Bu Endang? Yuk, misalkan nanam nggak usah beli pot lagi deh. Ya, ini nih banyak botol botol mineral. Kita tanam aja di botol mineral. Bisa jadi media tanam. Nah, seperti itu atau kalian searching deh di Google ya, manfaat atau cara mendaur ulang sehingga menjadi barang yang bermanfaat. Tetapi kalau kalian tidak mau 3R, satu-satunya yang kalian bisa lakukan adalah pilah ya, kumpulkan, lalu kalian serahkan ke, kalau kalian ada pemulung sama pemulung, bank sampah ya, sehingga melalui bank sampah, bank-bank seperti itulah, bank-bank sampah itu ya, yang akan mengelola bahan-bahan itu menjadi bahan-bahan yang bernilai ekonomis. Nah, itu yang bisa kita lakukan, Michelle dan Anya. Ya, milah sampah. Berarti emang kalau misalnya kita memesan atau ingin makan makanan yang ada di luar rumah, itu sebenarnya agak menambah sampah-sampah, cuman sampah yang kita dapat atau hasilkan ini bisa kita daur ulang atau menjadikan sesuatu yang bermanfaat ya Bu. Ya betul. Tapi ingat Anya, itu kalau kita pesen GoFood ya. Tapi kalau kita sendiri yang keluar membeli makanan, kita bawa tempat sendiri. Oh, kepingin beli kopi nih, kalian seneng ngopi nih, anak-anak zaman now sekarang sedikit kopi. Bawa tumbler dari rumah. Kepingin makan bakso, bawa pulang, bawa tempat dari rumah. Itu salah satu cara kalian mengurangi sampah plastik, ya. Oke, Ibu. Terus nih kan kadang berarti kita ini termasuk orang yang tidak memedulikan lingkungan. Jadi kadang kita tuh tidak sadar gitu loh Bu dalam melakukan sesuatu hal yang sebenarnya ada dampak negatif dari lingkungan. Nih, kalau misalnya nih apa yang kita temui jika orang-orang seperti kayak tidak peduli lingkungan. Terus gimana sih Bu tanggapan supaya kayak mereka ini harusnya gini-gini Bu, kayak harusnya memedulikan lingkungan. Kenapa mereka malah menambah gitu, Bu? Oke, Anya, kalau orang yang sudah punya karakter ya, nggak usah kita bicara budaya. Kalau budaya itu mungkin sudah tertanam sekali ya. Karakter kita sudah ke arah situ nih, peduli karakter kita. Kira-kira lihat orang membuang sampah sembarangan gimana? Pasti gemes ya, aduh gitu ya. Nah, Anya bisa nggak bedain dengan kebiasaan atau karakter? Kalau kebiasaan itu ingat tapi tidak punya rasa bersalah. Buang aja sampah, pesan aja. Tapi kalau itu menjadi karakter budaya dalam diri kita, ada rasa bersalah saat kita melakukan itu. Saat kita buang sampah. Nah, apalagi sekarang Bu Endang kan ikut komunitas ekoenzim tuh tadi mengelola sampah rumah sayur buah yang ada di rumah menjadi ekoenzim. Nah, saat Bu Endang tidak kelola, buang begitu, ada rasa bersalah nih di hati kecil Bu Endang. Nah, itu adalah suatu budaya. Nah, saat kita melihat orang seperti itu membuang sampah sembarangan, kita berhak, tugas kalian, ya, kewajiban kalian, apalagi itu generasi keren. Kita, apalagi keluarga dekat ya, berani
Jangan begitu, ini loh begini-begini. Ceritakan apa yang kalian ketahui. Ya dampaknya ini, nggak boleh. Ini kan bisa digunakan lagi, simpan aja, cuci. Bisa simpan buat apalah gitu ya. Atau enggak, jangan dibuang, kita kumpulkan aja nanti seminggu sekali, sebulan sekali kasih pemulung atau apa namanya tadi bank sampah untuk dikelola. Berani kita ya, itu justru tanggung jawab kalian yang sudah paham, yang sudah mengerti ya Anya. Oke, berarti untuk kita-kita nih yang udah mengerti, jangan merasa kalau misalnya nggak sopan nih negur mereka walaupun mereka lebih tua atau lebih muda, kita bisa negur mereka cuman dengan cara yang sopan. Ya, caranya tetap sopan santun, tetap etika. Kita kan budaya timur ya, punya sopan santun, etika. Tapi untuk memberitahukan itu kewajiban kalian. Itu guys, dengerin. Oke. Apa nih Kak? Bagaimana cara kita semua menjamin kebersihan setiap lingkungan bawah laut tanpa mengganggu ekosistem tersebut nih? Nah, Michelle, tadi ingat ya, kalau kita buang sampah sembarangan, banyak sampah plastik, ya tidak dikelola tapi berserakan di tong-tong sampah di bak-bak sampah umum ya. Saat hujan itu sampah banjir, pasti larinya kemana? Ke laut ya. Nah, sekarang kalau Michelle Anya perhatikan tuh di media sosial, di berita, sering kali kita dengar banyak sampah plastik di laut ini. Ya, waktu itu pernah ya. Nah, Bu Endang juga ada baca kemarin, ini Bu Endang bacakan saja nanti ya. Di konferensi itu dikatakan ya, limbah-limbah plastik di laut itu membunuh 100 ya, bukan 100, 1 juta burung di laut. 100.000 loh mamalia laut. Itu belum ikan ya. Kenapa? Karena mereka menganggap sampah plastik itu menjadi makanan mereka. Lalu yang berikut, ada yang mati. Nah, yang tidak mati itu tercemar. Ingat tadi, ada zat kimianya tercemar, ikannya tercemar, cuminya tercemar. Lalu ditangkap nih sama nelayan. Ya, ikannya. Terus yang makan siapa? Michelle yang makan, Anya yang makan. Akhirnya apa? Zat-zat berbahaya tadi masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, apa akibatnya? Timbullah berbagai penyakit, ya, yang kanker, yang macam-macam. Nah, itulah salah satu penyebab ya sampah itu merusak ekosistem bawah laut. Nah, terus apa yang menjamin ya? Nah, untuk mengatasinya berarti kita sama-sama ya bergerak nih, punya komitmen bersama untuk mengurangi sampah plastik. Itu satu-satunya cara. Nah, entah sistemnya seperti apa itu nanti kita pemerintah yang punya tugas ya untuk membuat kebijakan mungkin untuk mengatur masyarakatnya sama-sama berkomitmen agar sampah plastik bisa berkurang. Berarti ya Bu, kasihan banget ya hewan-hewan ada di laut ini. Ya. Mengira sampah itu makanan. Benar, Michelle. Berarti bahaya banget ya kalau sampah itu kita buang sembarangan. Iya, Michelle, bahaya sekali. Nah, dari bahaya plastik pada ekosistem bawah laut, apakah menurut Ibu, kemungkinan di masa yang akan datang, kita akan mengalami permasalahan lingkungan di bawah laut yang semakin parah? Nah, terus di mana semakin banyak pencemaran industri, reklamasi pantai, dan pengasaman laut sebagai dampak perubahan iklim serta teknologi pesat yang harus bertambah? Jika iya, bagaimana keadaan lingkungan dengan permasalahan yang ada di masa depan, Ibu? Nah, ini Michelle, kira-kira nih, gue kembalikan lagi nih ke Michelle Anya. Kira-kira dari dampak-dampak tadi, lalu tidak ada program untuk mengurangi sampah. Sampah terus bertambah. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti iya jawabannya. Pasti bermasalah dan masalahnya akan menjadi lebih parah ya. Kalau ikan-ikan banyak yang mati, padahal ikan itu kan sumber konsumsi kita ya. Kita makan juga beracun. Nah, gimana kira-kira ya? Nah, itulah ya pasti jawabannya
akan bermasalah dan masalahnya akan menjadi lebih parah ya. Nah, di sini anak-anak Bu Endang bacakan saja nih. Bu Endang ada baca nih Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018. Ini salah satu upaya pemerintah ini untuk mengatur, mengatasi dan menekan bertambahnya sampah plastik. Nah, Peraturan Presiden nomor 83 2018 itu tentang penanganan sampah laut. Ini mungkin bagi yang lain banyak yang belum tahu apa sih. Nah, di rencana aksi nasional ini ya, di dalam peraturan presiden tadi muncul rencana aksi nasional penanganan sampah plastik di laut pada tahun, karena itu 2018 ya dicanangkan, ditargetkan tahun 2025 sampah plastik itu akan berkurang 70%. Ini sebentar lagi 2025 nih. Nah, di Balikpapan sendiri kalian lihat ya, sudah mulai dicanangkan ya. Pengurangan penggunaan tas kresek, kita belanja harus bawa. Nah, itu salah satu upaya. Nah, ditargetkan juga di tahun 2040 Indonesia akan bebas dari plastik. Nah, semoga ya anak-anak doakan ya. Nah, karena itu diperlukan sekali komitmen warga masyarakat dunia nih ya, karena ini bukan masalah lokal Indonesia, masalah Balikpapan ini sudah mendunia ya, supaya semua warga dunia mau terlibat berkomitmen mengurangi sampah sehingga biota bawah laut ya, ekosistem bawah laut bisa kembali hidup dengan baik ya. Jadi agar biodata laut ini seperti ikan tetap aman dikonsumsi masyarakat, itu harus kita jaga juga sampahnya, terus mengurangi sampah plastik juga. Betul, Michelle, betul sekali. Nah, kalau tadi dampak plastik bagi biodata laut, sekarang kita akan beralih ke darat nih. Yaitu deforestasi hutan. Bagaimana menurut Ibu tentang deforestasi hutan yang terjadi? Dan apa saja dampak negatif dari hal tersebut? Oke, sebelum lebih lanjut lagi tentang dampak negatifnya, Bu Endang bahas dulu nih. Ya, pasti banyak yang belum paham apa sih deforestasi hutan. Kira-kira Michelle sama Anya bisa menjelaskan dulu sebelum Ibu membahas dampaknya? Aduh Bu, kan deforestasi hutan ini tuh kayak yang berhubungan dengan hutan gitu dong. Berarti ya. Cari Google dulu ya Bu. Aduh. Oke, Ibu tunggu. Apa sih pengertian dari deforestasi hutan, Michelle, Anya? Deforestasi hutan setahu Michelle tuh ya kayak pengundulan hutan gitu sih Bu. Ya, betul sekali. Nah, secara simpel sederhananya deforestasi hutan itu pengundulan hutan. Ya, mengubah area hutan yang harusnya tadi lahannya untuk hutan dirubah ya menjadi untuk kegunaan manusia, aktivitas manusia. Apa saja contohnya? Dirubah menjadi tempat pemukiman. Kenapa? Karena pertumbuhan penduduk ini kan semakin meningkat nih. Perlu tempat tinggal. Nah, akhirnya hutan deh dikorbankan, dijadikan tempat tinggal. Lalu perlu nih, berarti banyak penduduknya, banyak perlu bahan pangan. Dirubah deh hutan menjadi pertanian. Nah, fungsi-fungsi hutan seperti itu yang dirubah menjadi keuntungan untuk manusia itulah disebut deforestasi hutan, ya, pengundulan hutan. Nah, apa sih dampaknya jika terjadi deforestasi hutan? Nah, ingat ya, deforestasi hutan. Hutan tuh berarti banyak pohon kan, hanya ya, namanya pasti banyak pohon. Nah, pohon itu apa? Penghasil oksigen, menyerap karbon dioksida sampai disebut paru-paru dunia, karena untuk ya bayangkan hutan berkurang otomatis kesediaan oksigen berkurang, karbon dioksida polusi tidak ada yang menyerap, akhirnya apa? Daerahnya polusinya banyak,
panas karena tidak ada oksigen yang keluar ya. Itu yang pertama ya, fungsi hutannya hilang. Lalu akarnya kan menahan tanah tuh saat hujan. Kira-kira gimana? Airnya mengalir, erosi ya tanahnya. Akhirnya lama-lama banjir, longsor. Nah, itu penyebab dari deforestasi hutan ya. Bencana longsor, banjir karena tidak ada yang menahannya. Lalu Bu Endang gimana nih cara pencegahannya? Berarti nggak boleh dong. Terus orangnya tinggal di mana? Nah, anak-anak, pencegahannya salah satunya itu adalah tebang pilih ya. Tebang pilih. Apa sih maksudnya tebang pilih ya? Ditanam kembali. Begitu ditebang, dijadikan ini ditanam kembali. Memang sih ditanamnya tidak seperti hutan semula ya, tapi paling tidak ada tumbuhan tanaman yang ditanam kembali. Itu salah satu untuk pencegahannya ya. Selama ada ditanamkan kembali, kerugiannya kecuali begitu ditanam jadi lahan, tidak ditanamkan apa-apa, menjadi lahan kering ya. Nah, itu baru menjadi sebuah bencana. Menurut Bu Endang begitu, Michelle Anya. Jadi kalau kita mau deforestasi hutan ini, kita bisa mundulin hutannya gitu, terus reboisasi lagi, Ya, penanaman kembali, supaya kita itu bisa lagi mendapatkan oksigen dan tidak kekurangan gitu, Bu. Ya, betul, Michelle. Nah, nih, Bu, kan pandemi gini kita nggak boleh keluar gitu kan, Bu. Kayak kita tuh menaati prokes dari pemerintah. Terus kalau misalnya kita yang para siswa-siswi ini kan daring ya, Bu. Dan kita jarang ke sekolah. Terus kayak jarang ngadain keadaan buat kegiatan buat menciptakan lingkungan sekolah yang ideal gitu. Nah, gimana nih Bu tanggapannya Ibu untuk kondisi ideal lingkungan sekolah saat proses KBR? Oke, kalau membahas kondisi lingkungan, sebenarnya tidak ada istilah pandemi atau tidak ya. Ideal lingkungan yang baik itu pandemi atau apapun tetap ya. Ideal lingkungan sekolah yang ideal ya, menurut Bu Endang tuh sama nih seperti moto Balikpapan. Misalnya bisa dibantu apa moto Balikpapan? Bersih, indah, aman, dan nyaman. Ya, bersih, indah, aman, dan nyaman. Kenapa? Karena semua pasti warga sekolah menginginkan sekolahnya bersih. Iya enggak? Ada yang mau sekolahnya penuh dengan sampah? Mau sekolah penuh dengan lalat? Pasti tidak ada yang mau. Semua menginginkan sekolahnya itu bersih. Bersih dari sampah, bersih dari binatang tadi ya, nyamuk, lalat, kecoa. Nah, lalu indah. Kenapa? Banyak pohon, banyak bunga, toga, ya, sehingga nyaman untuk belajar. Nah, aman. Aman itu seperti apa, Bu Endang? Apa nggak boleh ada pisau? Nah, bukan seperti itu ya. Aman itu ya terkait dengan sekolah ramah anak ya. Bagaimana sekolah itu menjamin keselamatan anak didiknya. Nah, terlebih kalau pandemi, berarti supaya sekolahnya aman gimana? Nah, ada perubahan nih untuk sarana, ya. Pasti ditambah sarana wastafel. Kenapa? Pandemi kan harus sering cuci tangan ya. Nah, itulah salah satu sekolah harus menambah wastafel. Tapi Ibu yakin semua sekolah sudah mulai ya menambah wastafel untuk keamanan saat peserta didik sekolah. Nah, dengan bersih, indah, aman, pasti sekolahnya bisa nyaman untuk siswanya belajar. Ada oksigen cukup, pohonnya banyak, ya tidak takut digigit nyamuk karena sekolahnya bersih. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin tadi gimana nih kalau pandemi ya, siapa nih yang merawat lingkungan? Mungkin seperti itu ya. Ingat merawat lingkungan itu tidak bisa berdiri sendiri ya, perlu kerjasama. Kalau sekolah-sekolah luar ada tuh kader-kadernya piket dan sebagainya. Tapi untuk saat ini kan lagi menanjak nih ya pandemi.
apalagi di Balikpapan. Nah, jadi sekolah belum berani melibatkan duta-duta sekolahnya, kader adiwiyata untuk piket. Belum berani karena ingat kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Jadi untuk selama pandemi ini, guru, karyawan, kepala sekolah yang masih bertanggung jawab untuk sementara. Ya, nanti setelah pandemi menurun, kondisi aman, ya pasti nanti semua siswa akan terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Mungkin itu hanya pendapatnya Bu Endang, bisa menjelaskan. Wah, berarti pandemi ini tuh tidak menghalangi kita untuk menciptakan lingkungan yang ideal gitu ya, Bu? Ya, tetap masa pandemi, masa apapun, semua pasti bisa. Oke. Terus Anya ini kan setelah banyak menggali informasi yang bermanfaat dari Ibu, dari bahayanya sampah, akibat buruknya sampai cara mengatasinya, rangka HPSN 2022 ini, apa yang harus kita lakukan sebagai siswa untuk bersama-sama memperingati HPSN 2022 ini? Oke, tahu nggak HPSN tadi? Hari Peduli Sampah Nasional. Harusnya Februari kemarin ya. Nah, Anya, Michelle, masa pandemi ini ingat ya, kita masih terbatas untuk melakukan gerakan. Kalau dulu-dulu sebelum zaman pandemi, saat memperingati HPSN, itu seringkali kita buat kegiatan, ya. Kita mengambil sampah di tempat umum, di pantai, di monumen, di lapangan Merdeka, ajak anak-anak, ya. Selesai pramuka kita sama-sama. Nah, tapi saat pandemi ini kita terbatas nih, nggak boleh berkerumunan, nggak boleh, apalagi mengajak anak-anak SD nih yang rentan ya. Sekolah belum berani ya, karena ingat keselamatan yang utama. Apa yang bisa kita lakukan? Anak-anak kita tidak hanya terbatas itu anak-anak ya, kita bisa mensosialisasikan. Bisa kita mengadakan webinar. Nah, seperti kalian ini juga ya, mengadakan tanya jawab ngobrol dengan Bu Endang ini adalah salah satu cara kalian memperingati ya, publish ke media sosial sehingga teman-teman kalian tahu nih apa sih dampak dari sampah tadi, apa sih bahayanya. Nah, itu publikasi di media sosial ya. Bisa juga kalian membuat poster, itu bisa juga ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, atau bisa juga kalian memberi himbauan ya kepada kelas-kelas, kepada OSIS-OSIS, kepada teman-teman di kelas yang lain. Yuk anak-anak, memperingati HPSN itu bukan hanya untuk bersih-bersih di rumah, di sekolah saja. Bisa mengajak teman-teman kalian juga melakukan di rumah. Ingat ya, kelola sampah dari rumah. Ya, saat ini sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Jadi, yuk kita sosialisasikan supaya teman-teman juga mulai dari rumah mereka masing-masing kelola sampahnya, pilah sampahnya, ya. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, untuk SDK Santa Teresia, Anya Michelle, sebenarnya sedih-sedih juga nih ya. Bu Endang sama kader adiwiyata sebenarnya punya program kemarin berhubungan dengan HPSN, berhubungan dengan ulang tahun sekolah ulang tahun Balikpapan yang ke-125. Nah, kebetulan sekolah itu kan sudah dapat sumbangan drum tuh dari komunitas ekoenzim. Kita mau buat program membuat ekoenzim 125 liter ya, sesuai ulang tahun Balikpapan. Itu sebenarnya Bu Endang sudah isi drum-drumnya yang diberikan tuh dengan air. Tiba-tiba ada pengumuman harus daring karena kondisi lagi melonjak. Ya mau tidak mau kegiatan itu bukan dibatalkan, kita tunda sampai nanti kondisinya aman ya. Jadi tidak ada kata istilah terlambat ya, kalau tentang pengelolaan sampah itu tidak ada kata terlambat. Nanti setelah aman baru sekolah dengan kader adiwiyata akan membuat ekoenzim. Mungkin nanti kakak-kakak SMP diundang deh buat bersama ya. Boleh Bu, boleh. Ini inisiatif kita juga pengen membantu ibu dan adik-adik SD. Iya kan, Michelle? Iya, Bu. Dan juga untuk HPSN
itu sebenarnya bukan cuman kegiatan yang diadain sekolah maupun pemerintah. Dari kita sendiri pun dari kita diri bisa, sendiri. guys. Betul sekali, Jadi Anya. bisa juga. Ya, nah setelah perbincangan yang kita lalui beberapa menit ini, apa sih Bu harapan untuk kita mau SD, SMP, guru-guru serta masyarakat Balikpapan maupun Indonesia untuk peduli akan sisi negatifnya sampah itu yang kita hasilkan. Oke, harapannya Bu Endang ini banyak ya, kalau Bu Endang mau ceritakan 2 hari nggak selesai Anya. Tapi intinya ingat ya, kegiatan lingkungan itu tidak bisa berdiri sendiri, harus bergandengan tangan bersama. Dan itu kegiatan yang bukan sekali, tapi terus menerus. Karena itu yuk Bu Endang mau mengajak semua warga sekolah, dari siswa, orang tua, guru, SD, SMP, kita khususnya ya, semua masyarakat dunia ya. Bergandengan tangan yuk bersama-sama menjaga lingkungan, bersama-sama kelola sampah kita mulai dari rumah. Nah, itu yang Bu Endang harapan Bu Endang. Lalu yang berikutnya Bu Endang ingin hal-hal kegiatan itu bukan hanya terpaksa dilakukan, bukan hanya kebiasaan, bukan hanya karakter, tapi ingat tadi menjadi sebuah apa Anya, Michelle? Menjadi sebuah budaya. Nah, ya memang nggak cepet ya. Nah itu harapan Bu Endang ya. Semoga warga sekolah SDK Santa Teresia, SMPK Santo Mikael ya, warga sekolahnya sudah memiliki budaya peduli lingkungan. Itu. Yang terakhir nih harapannya Bu Endang. Bu Endang punya kerinduan kader sekolah SDK Santa Teresia bergandengan tangan nih dengan kakak-kakak OSIS. Ya, contohnya saat memperingati Hari Besar Lingkungan ya. Yuk sama-sama kita buat kegiatan, yuk buat pupuk bersama, yuk kita bersihkan monumen bersama. Nah, itu harapannya kerinduannya Bu Endang ya, supaya adik-adik dan kakak-kakak OSIS yang keren ini ya bersama-sama bergandengan tangan yuk. Supaya apa? Supaya memberikan inspirasi, memberikan semangat dan motivasi buat teman-teman kalian yang lain ya. Supaya nanti anak-anak SD pasti gini, aduh saya mau ke SMP Tomik deh, soalnya nanti ketemu kakak ini, kita sama-sama buat sampah, sama-sama. Seperti itu kerinduannya Bu Endang. Oke Bu, sebenarnya sih untuk kita sendiri, pengurus OSIS maupun pembina kita, yaitu Bu Tri, itu sebenarnya mau mengajak serta mau berpartisipasi dengan adik-adik di SD. Benar kan Kakak Michelle? Iya benar banget, kita tuh mau di SD menunggu undangannya. Ditunggu ya Bu. Siap. Oke. Setelah perbincangan atau obrolan kita tentang sampah, efek rumah kaca, adiwiyata, dampak negatif, positif, maupun cara pengelolaan sampah, sekarang kita para pengurus OSIS, MC berdua, serta pengurus OSIS mengadakan game dan quiz. Tapi bukan di sini. Di akun Instagramnya OSIS Tomik ya guys. Nanti dicantumin di bawah. Jangan lupa mampir dan follow Instagramnya. Oke, benar kan Kakak Michelle? Bener banget. Nah, nanti yang jawab benar kuisnya atau gamenya akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu pasti wow banget ya, Kak Anya. Bener banget itu, guys. Jadi, kalian harus ikut berpartisipasi. Terus, jangan lupa nih, like, comment, subscribe juga nih. YouTube channelnya SMP Katolik Santo Mikael dan SD Katolik Santa Teresia. Jadi, kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Endang ya, yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini dan mau menjadi narasumber kita pada podcast kali ini.
Terus juga ada kru-kru kita, guys. Ada pembina kita nih, Bu Triana. Terus ada ketua OSIS serta wakilnya. Ada Kak Gelsi, ada Kak Dita. Terus ada humas. Ada humas yaitu ada Kak Abdil, ada Caca, ada Claudia, ada Kakak Queen juga. Terus untuk bidang yang lainnya, bidang apa nih Kakak Michelle? Ayo, bidang apa nih? Kakak Lady bidang apa nih? Terus ada Kak Edgar serta Kak Dara juga yang membantu ya. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan mau berpartisipasi. Benar kan Kakak Michelle? Oke. Iya, benar banget. Ada pesan-pesannya untuk Putri? Jika tidak ada, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih ya semuanya. Dadah. Dadah. Goodbye. See you.